Salam dan bahagia. Saya Leni Trisnowati dari SD Kartini 2 Batam, CGB Angkatan 7 Kota Batam. Saya akan memaparkan modul 1.1A8, koneksi antar materi modul 1.1, sebuah kesimpulan dan refleksi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, guru menuntun, bukan menuntut untuk melampaui kriteria ketuntasan minimal tertentu, tetapi pembelajaran disesuaikan dengan fase belajar siswa. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Mengenai kodrat alam, maka guru harus memperhatikan kekuatan sosial kultural di sekitar peserta didik, dan mengenai kodrat zaman, maka guru harus menciptakan pembelajaran yang dapat mengasah kemampuan murid untuk menghadapi tantangan zaman, di mana saat ini kita menghadapi tantangan zaman abad 21. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan trilogi pendidikan atau yang disebut dengan sistem Among, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Guru di depan memberikan teladan, lalu guru di tengah-tengah siswa memberikan motivasi dan semangat, dan guru juga memberikan dorongan supaya siswa dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa kita harus mengenali dan menumbuhkan potensi anak. Beliau mengungkapkan bahwa hidup dan tumbuhnya anak-anak terletak di luar kecakapan dan kehendak kita sebagai pendidik. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Seharusnya guru memandang kebutuhan dan gaya belajar murid dalam merancang pembelajaran. Hasil belajar juga bervariasi. Guru memberikan kemerdekaan kepada murid untuk menyerahkan hasil belajarnya sesuai potensinya. Misalnya, dalam sebuah pembelajaran, hasil belajar bisa berupa tulisan, suara, gambar, infografis, video, demonstrasi, atau yang lainnya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa budi pekerti itu adalah perpaduan antara pikiran, perasaan, dan tenaga. Guru harus menebalkan budi pekerti secara holistik dan seimbang dengan memberikan atau melakukan pembelajaran yang mengolah pikir atau cipta, mengolah rasa, mengolah karsa, dan olah raga, supaya tercipta kebijaksanaan dalam diri murid. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mengenai pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, kebutuhan murid pada jenjang yang sama itu sama. Saya memandang bahwa semua murid memiliki kebutuhan yang sama sehingga saya menyamaratakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, semua murid harus tuntas berdasarkan KKM. Jadi, murid harus menuntaskan kegiatan pembelajarannya dan menguasai kompetensi tertentu sesuai dengan KKM yang telah dipersiapkan. Berikutnya, guru adalah peran utama dalam pembelajaran. Saya seringkali mengabaikan bahwa murid adalah peran utama atau sebagai subjek pembelajaran. Yang berikutnya, ketuntasan materi adalah hal utama dan menerapkan pengalaman belajar yang beragam tanpa refleksi. Sekalipun pengalaman belajar beragam, tetapi jika tanpa refleksi, maka pengalaman belajar itu tidak memberikan sesuatu pertumbuhan atau dampak yang berarti. Berikutnya, kurang memperhatikan asesmen awal. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah
Masing-masing siswa memiliki cara belajar dan kebutuhan layanan yang berbeda. Berikutnya, setiap murid memiliki potensi yang harus dikembangkan. Selanjutnya, pendidikan adalah tuntunan, bukan tuntutan. Lalu, murid diberikan kesempatan untuk berproses sesuai dengan kemampuan pada fase di dalam pembelajaran. Berikutnya, kemampuan awal siswa dapat menjadi bahan merancang pembelajaran. Lalu, murid harus dituntun sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Berikutnya, murid lebih mudah mengikuti pembelajaran dengan hati yang gembira. Lalu, pendidikan karakter sangatlah penting. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menuntun murid sesuai dengan kodratnya, di mana guru harus memperhatikan sosial kultural sekitar peserta didik. Sebagai contoh, kita tinggal di bumi Melayu, maka kita juga memperkenalkan murid dengan kebudayaan Melayu. Namun kita juga terus menanamkan kepada murid untuk dapat meningkatkan keterampilan abad 21 diantaranya untuk menguasai teknologi. Berikutnya, membangun hubungan emosional dengan siswa. Seharusnya hubungan antara guru dan siswa bukan seperti seorang yang mengalami ketakutan ketika melihat atau berjumpa dengan gurunya. Namun, sebagai pamong, sebagai among, maka guru dan siswa memiliki hubungan emosional yang baik, sehingga di dalam pembelajaran pun akan tercipta suasana yang menyenangkan. Oke, anak-anak tadi ke atas, jalannya rapi. Oke, berisik tidak? Kenapa? Iya, kakak-kakak kelas yang lainnya sedang belajar. Bagus sekali. Selanjutnya, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah menerapkannya di dalam pembelajaran, menanamkan sikap atau sifat yang baik dengan memberikan pemahaman yang benar, bukan sebagai sebuah ancaman. Berikutnya, penguatan profil pelajar Pancasila juga dapat dilakukan dengan melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan kegiatan pembiasaan atau budi pekerti. Selanjutnya, guru harus melakukan asesmen awal pembelajaran, sehingga asesmen awal itu berguna untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan fase daripada murid. Selanjutnya, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Berikan kesempatan kepada siswa untuk menerima pengalaman belajar yang menarik, yang inovatif, dan juga memberikan kesempatan mereka untuk berkreasi. Selanjutnya, hal ini juga bisa dilakukan dengan cara merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kemampuan awal murid. Ada murid yang mungkin bisa mandiri untuk melakukan kegiatan membaca, namun beberapa murid mungkin butuh bantuan dari guru untuk dapat meningkatkan kemampuan membacanya. Selanjutnya, melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Kegiatan refleksi di akhir pembelajaran ini bermanfaat untuk memberikan sebuah pembelajaran yang bermakna, bukan hanya sekedar pembelajaran yang berkreativitas. Dengan refleksi, maka guru dan siswa dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya di dalam pembelajaran sehingga dapat memperbaiki pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, mengenali dan mengasah bakat dan minat siswa. Potensi dan minat serta bakat siswa berbeda-beda, maka kita memberikan kesempatan kepada murid untuk mengenali dan mengasah bakatnya sesuai dengan potensi yang ada di dalamnya. Untuk menutup penjelasan saya pada saat ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Pak Aud membawa lampu pijar. Perjalanan jauh, jangan lupa bawa bekal. Mari bergerak wujudkan merdeka belajar demi terwujudnya peradaban dunia yang bercirikan lokal. Terima kasih.